Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bertatalah Tuhan atas segala pujian kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, bahkan di atas segala-galanya Engkau Yesus yang layak kami puji dan kami tinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan pagi hari ini buat segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami umat UGGM pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Kami mau memuji Tuhan dan kami percaya Engkau bertata atas pujian kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Engkau atas ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Roh-Mu yang bekerja secara luar biasa. Lawati kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau Roh Kudus bekerja berkarya pagi hari ini bagi kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang berasa dan luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kabar? Baik? Karena Yesus baik, Masya. Yes, haleluya. Kok jomplang ya kayaknya? Penuh yang sebelah sini tidak apa-apa. Nanti yang sini juga sebentar lagi akan penuh ya. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau kasih salam kiri, kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Karena kebaikannya, maka semua masalah kita akan beres kabeh. Amin. Ini lagu yang sering saya nyanyikan di minggu sore, tapi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di minggu pagi ini ya. Masalah kita pasti beres kabeh. Asal jangan bolak-balik bikin masalah ya. Kalau masalah datang itu Tuhan izinkan, pasti kita bisa bereskan semuanya. Matur nuwun Gusti Yesus.
memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah yang benar. Amin. Tuhan gunung batu yang teguh, kota benteng yang tak terkalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena yang seperti Engkau. Sungguh Allah yang berhebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.
C. D. Ini sebelahnya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Puji Tuhan. Oh, nanya lagi? Ya sudah, kalau gitu TK Tunas Bangsa. Cerdas, kreatif, cakap, mandiri, istimewa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Iya, puji Tuhan. TK Tunas Bangsa 2 menerima murid baru Bapak Ibu. Mungkin kalau ada anak, cucu, atau keponakan yang mau sekolah bisa langsung dimasukkan. Yayasan juga TK Krisma. Oke, Mas Monggo sini. Oke, terima kasih Bu Esther dan anak-anak yang sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita kembali pagi hari ini hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang baik seperti Engkau, yang melimpahi kami dengan kebaikan dan kasih. Kami menyadari kami ada semuanya karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku
masih ada sampai hari ini. Karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Tuhan. Allah yang memiliki kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai pagi hari ini. Kami bisa datang memuji Engkau Tuhan. Kami bisa datang menyembah Engkau Tuhan. Dan inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian dan hormat kami ya Tuhan. Engkau menerima setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau jamah hati kami. Engkau jauhkan daripada kami hati yang keras. Engkau berikan kepada kami hati yang lembut Tuhan. Hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dan hati yang siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami boleh mengalami perubahan dari hari ke hari. Dan kul kami sampai kami serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, luar biasa. Yes, haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan, ya saudara, untuk kita bisa beribadah bersama-sama di minggu ketiga di bulan Februari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah mulai dari bulan Januari sampai hari ini saudara, saya menyampaikan tentang kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani dalam kehidupan kita, yang pertama kemarin kita merenungkan kerohanian kita bertumbuh. Kita akan melihat diri kita masing-masing selama memasuki tahun baru sampai hari ini. Sudahkah kerohanianmu bertumbuh? Sudahkah ada progres dalam hidupmu? Dalam kerohanianmu? Bukan hanya badannya aja yang tambah gemuk, saudara. Tapi bila ada progres dalam kehidupan kita, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Yang kedua, sudahkah hidup kita berbuah? Sudahkah hidup kita berdampak menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, beberapa hari kemarin saya pernah mendengar dari Bapak Presiden Prabowo bilang gini, saudara, kalau engkau tidak bisa, hidup ini harus menjadi berkat, saudara. Kalau kita menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau tidak banyak orang, tidak juga banyak orang, beberapa orang. Kalau tidak beberapa orang, satu orang. Masa satu orang bisa? Amin. Kalau tidak bisa satu orang, paling tidak jangan kita menyakiti, melukai mereka, saudara. Itu sudah jadi berkat, saudara ya. Hidup yang berbuah, yang berdampak, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini kita akan merenungkan kedewasaan rohani itu adalah, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukan aku yang menanggung, kamu yang menjawab, atau aku yang menjawab, kamu yang menanggung, saudara.
kedewasaan seseorang tidak diukur oleh usia, tetapi dari tanggung jawab yang diterima, dilihat dari sikap dan tindakan serta tingkah laku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat seorang anak yang masih usia dikategorikan ya katakanlah di bawah 17 atau tahun sedikit, saudara, tetapi punya tanggung jawab yang luar biasa, yang seharusnya anak usia segitu dia masuk kesukaannya masih main ya dengan teman-temannya, masih dilayani oleh orang tuanya, saudara. Tetapi anak ini sudah melayani, jaga adiknya, mandikan adiknya, nyuapin adiknya, bersihkan lantai, nyuci piring. Kenapa bisa seperti itu? Saudara pernah melihat gak? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Masalahnya apa? Apa karena orang tuanya nggak ngerti gitu? Karena keadaan. Karena proseslah akhirnya yang walaupun seusia anak seperti yang seharusnya masih dilayani, tetapi dia sudah dewasa, namanya jaga adik kan sudah berarti sudah punya tanggung jawab, betul nggak? Sudah bisa mandikan adiknya berarti sudah bisa bertanggung jawab. Apalagi nyuapin, seharusnya dia yang diambilin makan, tapi dia harus bisa nyuapin anaknya. Seharusnya itu belum bisa dilakukan, tetapi karena keadaan, karena proseslah yang akhirnya membuat anak itu yang seharusnya dilayani, ya, tetapi sudah dewasa. Makanya kedewasaan itu dilakukan oleh umur, bisa juga karena keadaan, karena sebab proses sehingga membuat anak itu jadi dewasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya pengalaman bagaimana ketika saya masih SMA. Kebetulan waktu itu sekolah saya nggak pagi, tetapi di siang hari, saudara ya. Zaman waktu itu kan kendaraan itu ya masih jarang-jarang, yang punya motor pun juga jarang-jarang pada waktu itu, sudah zaman SMA saya. Mungkin saudara juga pernah mengalami yang seperti dengan saya ya. Ketika saya masih SMA sudah belajar yang namanya mandiri, ya, cuci bajunya ya sendiri, tak punya sumur, saudara. Di desa itu harus jauh jalannya, harus di dekat sawah gitu kan, jauh jalannya, belum punya sumur. Kemudian sebelum berangkat sekolah harus ke pasar, tanyakan ibu saya kalau nggak percaya. Karena ibu saya itu juga jualan di pasar, harus ke pasar bantu orang tua jualan di pasar. Setelah pulang dari pasar ngapain? Masak. Terus neng pasar bantu, pulang masak, saudara ya. Itu nggak naik motor, nggak naik mobil, jalan kaki. Perjalanannya bisa ditempuh sekitar 20-30 menit. Lama nggak kira-kira? Lumayan lama ya. Masih masak, kemudian terus sekolah. Jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Sangunya cari. Kalau naik motor, naik mobil, ada tapi jarang-jarang, nggak cukup. Mendingan jalan kaki, bawa payung, saudara. Nanti uangnya bisa untuk beli minum. Itu zaman dulu. Saya pernah cerita kepada anak-anak saya. Itulah mami dulu. Betul nggak? Ya sekarang saudara. Keadaan proseslah yang mendewasakan saya, yang membuat saya dewasa, membuat ketika karena orang tua yang pas-pasan, yang pas-pasan, saudara. Apalagi bapak saya pegawai negeri, kayak pegawai negeri yang biasa, saudara. Dan waktu itu orang tua saya membawa keponakan yang ikut, ada 2 keponakan yang ikut juga membiayai sekolah. Terus pas-pasan ditambahi ada keponakan 2 yang ikut. Wah, saudara ya. Tapi nggak masalah, ternyata jiwa orang tua saya ternyata diturunkan ke saya. Bagaimana suka melakukan orang, saudara. Puji Tuhan. Dan ketika kami berkeluarga jauh dengan orang tua, saudara.
dapat suami hamba Tuhan yang tidak punya gaji menetap, hidupnya pas-pasan, pas butuh ada mujizat. Pas membutuhkan ini ada mujizat Tuhan, ada mujizat hidup dalam kemurahan Tuhan. Tetapi semuanya bisa terlewati sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Kadangkala proses keadaan itu juga mendewasakan kita, ya, mendewasakan kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak muda yang di sini, ya, anak-anak muda, ketika kita kondisi kita dari keluarga yang kurang beruntung, ya, mungkin banyak susahnya, ya. Kalau anak saya yang pertama itu kalau minta apa-apa tuh apa saudara? Nah, ini minta ini. Jawabannya apa? Berdoa dulu. Nih minta ini, jawabannya apa? Berdoa dulu, saudara. Gitulah risiko menjadi anak hamba Tuhan. Semuanya kondo asik, saudara, ya. Sampai satu ketika pernah, ya, ada adik saya atau siapa ya, pernah ngajak ke Alfamidi, ke supermarket, ke Indomaret dulu, ya. Sampai gumunnya bener. Ya iya Mbak, mau satu anakku loh, tak kon njupuk jajan loh, apa pilih jajan, nggak kok bersitok, Bang. Kok bersitok? Padahal tak suruh pilih, enggak, aku berapa? Nilainya berapa? 1. Kenapa 1? Sudah terbiasa. Hidupnya susah. Nek beli jajan pokoknya bolehnya 1. Apakah Bapak pernah ngalamin gitu? Pernah enggak? Apa akan enggak apa-apa juga sangat mau tak bayar. Begitu. Bersyukurlah kalau punya dari keluarga, ya. Seperti itu, tapi tidak, saudara. Mendidik anak seperti itu. Bersyukur, ya. Walaupun seperti itu, tapi itu sebenarnya membuat kita juga semakin kuat, ya. Semakin kuat, ya. Tapi bersyukur juga ketika saudara dilahirkan dari keluarga yang beruntung, ya, beruntung. Kalau keluarga yang beruntung, ngapain? Harus ngapain? Bersyukur. Ingatlah yang belum beruntung, itu kan? Iya kan? Begitu, ya. Kalau temannya nggak punya jajan, yang udah beruntung, ya bagilah yang tidak beruntung. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan, apa itu bertanggung jawab, saudara? Bertanggung jawab itu adalah melakukan semua tugas, kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu melakukan semua tugas yang dipercayakan atau kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Itulah namanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu saya gambarkan, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang iso dipercaya. Betul enggak? Iso dipercaya. Iso diandalkan. Supaya kalau ada ini, semuanya beres kabeh. Itu artinya orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, ya. Yesus itu dapat diandalkan. Satu-satunya andalkan. Kalau ada Yesus, semuanya beres. Kalau kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, dipercayakan kepada kita, semuanya beres, dapat diandalkan. Jadi orang yang dewasa itu adalah mengerti tugas dan kewajiban. Orang yang bertanggung jawab itu mengerti tugas dan kewajibannya tanpa diingatkan, tanpa didorong, tanpa ditarik-tarik, sudah otomatis dari tanggung jawabnya. Orang dewasa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhannya, sadar akan kebutuhannya. Itu orang yang bertanggung jawab. Beda dengan orang yang belum dewasa. Kalau masih anak-anak, saudara, ya, semuanya main apa? Main perintah. Itu namanya anak-anak. Kalau dewasa itu ngerti kebutuhannya, ngerti tanggung jawabnya, ngerti ini yang kita lakukan itu seperti apa, tahu, saudara. Tahu tugasnya, tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya, ngerti kalau ini tuh kebutuhanku, gak usah ditarik-tarik, otomatis udah melakukan. Kenapa? Dewasa, saudara. Tapi kalau anak-anak beda,
main perintah. Semua harus diingatkan. Ayo belajar, baru mulai belajar. Ayo mandi, baru mulai imik-imik mandi. Ayo tidur. Ayo apa? Berhenti main HP dan lain sebagainya. Ayo ibadah. Bagak keliling-kelilingnya. Anak itu anak-anak. Betul? Anak-anak kita perlu kan dieling-elingi. Ya. Puji Tuhan. Saudara Tuhan, kita hidup ini ada dua hal, ya, hidup jasmani dan hidup rohani. Dan selamanya kita tidak ada di dunia ini. Itu sebabnya kita harus seimbang. Kita melakukan kewajiban kita sebagai untuk jasmani, kita juga melakukan kewajiban kita untuk hal yang rohani. Kita akan masuk di dalam sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Apa saja kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus yang rohani dulu ya saudara. Dimulai dari yang rohani. Apa saja kewajiban kita sebagai orang-orang pengikut Kristus yang harus kita lakukan, dan itu kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah tiga huruf. Apa kira-kira? Nah, kita Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Yang pertama adalah doa. Doa. Orang yang belum dewasa, anak-anak, doa itu dianggap sebagai beban. Doa mana? Doa lagi. Gembala bolak-balik kejak doa. Saudara, kalau belum dewasa, masih anak-anak, sambatan. Doa itu dianggap sebagai sebuah beban. Doa itu bukan cuma memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Doa itu bukan saja memberitahu kepada Tuhan, ini loh Tuhan masalahku, ini loh Tuhan kebutuhanku, ini loh Tuhan pergumulanku, ini loh Tuhan rencana-rencanaku. Bukan hanya itu saudara, tetapi doa itu adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Doa itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kekuatan itu tidak bisa mengubah apapun, tapi doa bisa mengubah. Sebagai orang yang sudah dewasa, doa itu sebuah kebutuhan, kewajiban. Doa itu sebagai prioritas. Kenapa saudara? Karena hubunganmu dengan Tuhan itu akan menentukan hubunganmu dengan sesama. Ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, doamu setiap hari menang, akan berdampak kepada orang-orang di sekitarmu. Pasti baik. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5:17 apa? Ayo dibaca ayat terpendek. 1 Tesalonika 5:17 apa? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa atau senantiasa berdoa dalam segala keadaan. Tuhan mau doa. Itulah kewajiban kita. Kita harus bertanggung jawab sebagai orang percaya. Yang pertama harus bertanggung jawab dalam hal berdoa. Jangan doa itu hanya sebagai tambal butuh, saudara ya. Nek butuh ya doanya mempeng. Nek gak butuh, nek semua sudah beres, semua sudah gak ada masalah, wes gak doa. Tidak begitu. Doa itu prioritas. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal yang kedua. Ini sebuah pelajaran yang perlu saudara mengerti dan kita lakukan. Yang kedua adalah bertanggung jawab dalam hal membaca firman Tuhan. Membaca. Dalam hidup ini kita ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani kita membutuhkan makan minum. Betul? Siapa di sini aku gak makan, gak minum, gak popo? Ada yang begitu? Ya kan? Semua kita membutuhkan yang namanya makan
minum satu hari berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, yang 3, ya saudara ya, ada yang 4, ya saudara, kan begitu ya. Itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kita perlu makan setiap hari. Bahkan satu hari bisa 3 kali. Coba kalau misalnya Bapak Ibu pernah nggak tidak makan 1 minggu? Ada? Kira-kira gimana ya? Lemes. Terus lama-lama kalau 3 hari 3 malam tidak mati, ya. Kami setelah Alkitab BJ itu kalau mau pengamatan itu wajib hukumnya. Sebelum tamat sekolah Alkitab harus puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, itu wajib. Sesi sekolah Alkitab. Kalau 1 minggu, 1 bulan nggak makan, nggak minum, kira-kira gimana? Wah saudara, enggak karuan saudara, mati saudara, ya sudah lemah nuleh, tidak berdaya. Nah, demikian pula ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh rohani juga membutuhkan makan. Makanannya apa? Firman Tuhan. Makanya perlunya membaca firman Tuhan. Itu untuk kebutuhan rohani kita. Supaya apa? Iman kita jadi kuat. Kalau tadi makan membuat kita jadi kuat, saudara. Kerohanian kita ketika kita membaca firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, kita baca bersama. 1, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Manfaat firman Tuhan, saudara. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, saya bacakan demikian. Kisah Rasul 17 demikian. Orang-orang di kota, orang-orang Yahudi, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari saudara, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di Berea sama orang Yahudi di Tesalonika lebih baik hatinya. Kenapa? Karena orang Yahudi di Berea suka membaca firman Tuhan. Tadi firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu bermanfaat untuk mendidik, seperti cermin, saudara. Cermin. Siapa di sini yang datang gereja tidak bercermin? Pasti di rumah sudah bercermin, di gereja masih bercermin. Ya Pak Yo, tak lihat tuh mesti berhentinya di depan sana, disiapkan cermin supaya lebih indah, lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Cermin, firman Tuhan cermin. Ketika ada sesuatu yang wah tadi kancingku kok ini gonjeng ya, mulai dibenahi ya. Rambutnya tadi karena naik motor dari rumah sampai di gereja mau marit, akhirnya disisiri di situ, dibenahi supaya jadi rapi. Itulah firman Tuhan. Orang Berea lebih baik hatinya karena apa? Karena membaca firman Tuhan setiap hari. Coba, apakah Bapak membaca firman Tuhan setiap hari? Amin. Atau seminggu sekali? Nanti kalau seminggu sekali yang gemuk badannya, saudara ya. Rohaninya kurus, lama-lama mengalami kerohanian yang mati. Orangnya bisa kemana-mana, tapi rohaninya nggak mati, tidak semangat. Itu rohanian yang mati, tidak ada semangat. Mau melayani dia nggak ada semangat. Mau beribadah nggak ada semangat karena rohanian yang mati. Yang ketiga, bertanggung jawab yang ketiga dalam hal beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita perlu beribadah? Apa
yang terjadi. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Ayo kita baca. Jika ketemu, Keluaran 23 25 1 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara garis bawahi yang bawa Alkitab ya. Garis ibadah itu hukumnya apa? Hukumnya apa saudara? Harus berarti apa? Wajib. Jadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Ibadah itu wajib. Ibadah itu satu perintah. Hukumnya wajib yang harus saudara dan saya lakukan. Orang yang sudah dewasa itu ibadah bukan lagi beban. Ibadah bukan lagi beban, tetapi sebagai orang yang sudah dewasa, ibadah itu sebuah kebutuhan yang selalu kita rindukan. Siapa di sini yang merasa nek gak ibadah rasanya gelo banget, kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Siapa? Gak usah angkat tangan, pasti ada. Betul nggak? Rasanya kalau nggak ibadah rasanya kok ada sesuatu yang kurang gitu. Atau sebaliknya, siapa di sini yang kalau ketika nggak ibadah gak pokok biasa, merasa enjoy ketika tidak ibadah? Sudah, gak usah angkat tangan, dijawab sendiri. Sudah, ya. Janjinya ketika kita beribadah apa? Diberkati makanan, diberkati minuman, dijauhkan dari penyakit. Ibu saya saudara, tadinya pagi pada hari ini memang kondisinya kurang kesehatannya. Tadi sudah lemes pagi-pagi lemes, perutnya rasa panas saudara. Kemudian saya bilang gini, sudah mandi, sudah ganti baju, nanti kalau masih lemes dibawahi, nggak usah naik nanti sore. Saudara, saya orang kan nggak mau ketinggalan saudara. Walaupun lemes ya, tetap semangat. Akhirnya udah, saya sepertinya kalau dilihat gitu saudara, dilihat gitu. Saya langsung ke depan, saya sudah siap-siap mau naik saudara. Saya langsung ke depan, di situ depan itu kan ada lidah buaya. Saya ambil lidah buaya sambil 2, saya cuci, saya buang kulitnya, saya ambil dagingnya. Saya potong-potong, tak masuk di gelas, saya kasih madu. Saya bilang ibu saya, wes gak usah minum obat. Kalau minum obat malah makannya susah, betul? Enggak, katanya. Wes ini ada dalam nama Yesus minuman. Jadi saya tadi sebelum pelayanan wes tak obat dulu minuman. Kok tahu tadi saya naik saudara. Amin saudara. Ini lidah buaya. Ini obat apa ya? Alami dari Tuhan saudara. Lidah buaya untuk lambung ya, supaya dingin. Sampai di mana ya tadi ya? Nah, dijauhkan dari penyakit ketika saudara sakit sudah rosok berkesi, tapi saudara masih berupaya untuk datang ke gereja. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan apa tadi? Menyembuhkan. Amin. Yang sakit pulang dari tempat ini. Janji Tuhan saudara, bukan janji saya. Nek janji saya so ngaku saudara. Kalau Tuhan yang berfirman dan berjanji, Tuhan menyembuhkan iman yang aku pulang dari gereja, aku sembuh karena janji Tuhan. Ketika aku beribadah, Tuhan berkati makanan, roti, minuman, menjauhkan dari segala penyakit. Itu ya saudara. Kalau zaman dulu, zamannya Musa saudara, zaman Taurat saudara, orang yang tidak beribadah itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Ayo coba, ada ayatnya saudara. Orang yang tidak beribadah itu ada hukumannya. Keluaran 31 ayatnya 15.
Ini saudara, Torah zaman Musa. Keluaran 31:15. Yuk dibaca ya. 1, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Ayo bersama-sama setiap 1, 3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah hukumannya apa? Zaman Torah, zaman Musa. Saudara bersyukur hari ini kita tidak hidup di zaman Musa, hidup dalam zaman anugerah, saudara. Tapi jangan sampai karena kita berjaga dengan anugerah, tidak mengalami kematian ketika saudara nggak ibadah, kemudian saudara semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Jangan. Berarti kalau kita tidak memperhatikan ibadah, itu sama dengan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Betul? Betul? Iya dong. Kalau zaman dulu kalau nggak ibadah mati saudara Tuhannya. Tapi sekarang tidak ada, nggak ibadah, apakah saudara mati? Hukum mati? Tidak, zaman anugerah. Tapi jangan sampai zaman anugerah ini kita sia-siakan saudara. Bersyukur dan kita harus mengupayakan. Puji Tuhan. Dan di dalam zaman anugerah karena Yesus sudah menggenapi anugerah Allah diberikan kepada kita. Kita akan mensyukuri setiap anugerah Allah. Jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Ingat, ibadah itu adalah hukumnya wajib. Kita akan upayakan dalam kita 1 minggu. Kalau saudara ngitung gitu saudara, kalau saudara menghitung saudara, 1 minggu ibadah 2 jam, waktunya lebih banyak kita untuk kita atau untuk Tuhan kira-kira? Pasti banyak untuk kita. Yang keempat saudara, yang keempat adalah bertanggung jawab dalam hal hidup benar. Katakan hidup benar. Hidup benar. Kenapa saudara? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Hidup kita sudah dibeli oleh Yesus. Dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tuhan mau kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ayo kita baca ayat ini. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Roma 6 12 sampai 13. 1, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata apa? Kebenaran. Inilah saudara, Tuhan sudah membeli kita, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan punya tujuan supaya saudara hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita, tetapi kita akan mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi doa, yang kedua apa? Membaca firman Tuhan. Yang ketiga apa? Apa saudara? Beribadah. Yang keempat apa? Hidup benar. Yang kelima adalah
kita punya kewajiban, punya tanggung jawab adalah punya keanggotaan gereja, tertanam dalam gereja lokal. Ini juga penting saudara. Tertanam dari gereja lokal. Mengapa kita ini penting untuk tertanam dalam gereja lokal? Saudara Tuhan, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ininya pentingnya kita punya komunitas di dalam tertanam dalam gereja lokal, sebab manusia itu adalah makhluk sosial. Saudara dan saya tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu komunitas. Komunitas itu kebutuhan kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Yesus, kita harus menemukan komunitas Kristen bagi diri kita. Tempat untuk kita bersekutu, tempat untuk kita bertumbuh, tempat untuk kita saling menasehati, saling menolong, saling mendukung. Dari mana itu kita dapatkan? Ketika kita masuk dalam komunitas gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal. Itu penting. Manfaatnya apa? Apa untungnya? Kalau kita itu tertanam dalam gereja lokal, apa untungnya? Kalau kita tertanam dalam gereja lokal, yang pertama keuntungannya adalah kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja, gerejanya adalah tubuh kita. Nah, di luar itu kita seorang penonton, pengamat, penggembira, ya saudara. Jadi itu yang pertama, karena kita bagian dari tubuh Kristus. Yang kedua, manfaat ketika kita tertanam gereja lokal yang adalah menahan diri kita dari kemunduran. Menahan diri dari kemunduran. Kenapa? Karena kita punya sahabat rohani. Kita punya teman-teman yang siap mendukung kita, ya. Kita punya komunitas rohani yang siap menolong satu dengan yang lainnya. Nah, ini pentingnya saudara, kita mau dalam komunitas, dalam gereja lokal. Kalau misalnya ada teman yang mundur, saudara, mulai kita ingatkan telepon, kita besuk, betul nggak? Coba kalau kita nggak tertanam, siapa yang membesuk kita? Siapa yang membalik telepon kita? Ada nggak? Tak taruh diri saudara. Tapi kalau kita tertanam adalah menahan kita dari kemunduran. Karena apa? Karena kita punya teman-teman, punya sahabat-sahabat, orang yang selalu siap untuk menolong, mendukung, memperhatikan satu dengan yang lain. Ya seperti kemarin ada jemaat yang sudah lama, sudah sakit, sudah kecelakaan, kami ngajak tim diakonia dan datang. Karena apa? Karena kita satu tubuh untuk saling mendukung, saling memperhatikan. Yang ketiga, manfaat adalah kita keluar dari isolasi, masuk dalam komunitas. Memiliki gereja lokal artinya kita menjadi bagian dari kerohanian komunitas rohani. Sama seperti kalau jasmani kita memiliki komunitas, demikian pula rohani kita punya komunitas. Penting punya komunitas. Dan yang keempat adalah latihan otot rohani. Kita jadi berlatih menjadi bagian dari gereja lokal yang memiliki kewajiban dan hak di Tuhan. Latihan otot rohani kita. Dan yang kelima adalah punya identitas kekristenan kita. Kalau kita tertanam dari gereja lokal, berarti kita punya identitas gereja. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama gurunya, kita menjadi manusia tanpa apa? Memiliki KTP. Kalau sudah nggak punya KTP, itu gimana? Itu kan kadang-kadang begitu. Betul nggak? Kalau kita punya gereja lokal, berarti kita punya identitas. Kalau sudah ditanya,
Ketika kita di jalan misalnya, atau ketika kita lagi ketemu di mall, lagi antri, bahkan kita ngomong tentang bisnis, mereka pasti, Bu, bisnisnya mana? Kalau sudah nggak tenang di jalan, kalau sudah jawab apa? Kira-kira, bisaku JJJ, kamu JJJ, jalan-jalan nggak jelas. Tapi ketika saudara ditanya sesama anak Tuhan, Bu, gerejanya mana? Tuhan gerejanya mana, Bu? Oh iya, saya di GGM. GGM itu Bu, Gereja GBD Galilea Graha Mujizat. Jelas kan? Betul? Ini pentingnya kita bertanam dalam gereja lokal, punya identitas, saudara. Ditanya dimanapun juga, gerejamu di halo, ngapain apa di? Gereja kita namanya Bapak Ibu GBDI GGM, GBD Galilea Graha Mujizat. Jangan-jangan di sini ada yang nggak tahu nama gereja kita. Pokoknya depannya apa di jenengan, boh aku lali kok. Mateng itu. Kita kasih tahu ya. Jika sudah ditanya nanti sama temannya gereja mana, boh aku dapat jangan sampai. Gereja kita namanya GBDI Galilea Graha Mujizat. Tepuk tangan dulu dong. Saudara sebangga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Tertanam di gereja Galilea Graha Mujizat. Tuh, itu yang kelima. Masih satu lagi. Yang keenam. Yang keenam. Saya ulang lagi yang pertama tadi apa saudara? Doa. Yang kedua, baca firman. Yang ketiga, beribadah. Yang keempat, hidup benar. Yang kelima, tertanam. Sudah tertanam belum? Tertanam belum? Kalau belum tertanam harus ambil keputusan. Tertanam atau tidak? Ya. Yang ke berapa ya? Yang keenam, yang keenam adalah bertanggung jawab dalam hal memberi. Bertanggung jawab dalam hal memberi. Dunia memiliki prinsip yang berbeda dengan firman Tuhan. Kalau dunia mengatakan banyak memberi, kita lewat itu. Kalau dunia mengatakan banyak memberi, milik kita akan berkurang dan kita akan mengalami kekurangan. Oleh karena itu, kita harus hemat. Kalau perlu kita jadi orang yang paling gigih. Itu dunia. Memberi kurang. Tapi dalam firman Tuhan jauh beda banget, benar? Firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 11. Ayo dibaca. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 demikian. Tak tunggu Bapak Ibu. Ayo baca. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ya, kita baca 1, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Wow, jauh kan? Beda banget saudara antara dunia dengan rumusnya tuh Tuhan. Secara logika, secara matematika ini nggak masuk akal ini saudara. Memang benar saudara. Kok memberi kok malah bertambah kaya. Ya saudara. Menghemat kok malah kekurangan. Ini yo nggak masuk akal kan begitu saudara. Kalau namanya menghemat itu bukan kekurangan, malah bisa beli akeh kan begitu. Ini kok malah berkurangan. Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk perhitungan, nggak masuk akal secara logika saudara. Memang benar saudara. Kekristenan itu kalau diterima dengan akal nggak nyambung. Betul? Kekristenan itu kalau diterima dengan akal nggak nyambung. 5 plus 2 kok iso 5.000 plus dari mana itu? 5 per 2 seharusnya berapa? 7.
lebih. Kok iso? Itulah di dalam Yesus. Dalam Kristen itu nggak bisa diterima dengan akal. Sampai muter-muter pun saudara akan stres. Tetapi harus diterima dengan apa? Diterima dengan apa? Iman, percaya, pokoknya percaya. Yang pasti Tuhan itu kalau berfirman tidak pernah berdusta. Amin. Kristen itu dilatih untuk kita percaya dengan iman. Jangan kita pakai logika. Kalau pakai logika saudara nggak nyambung. Benar nggak? Coba saudara kalau nggak percaya, setiap hari gaji saudara berapa? Pengeluaran saudara berapa? Kok itu bisa urip sampai hari ini? Ya apa ya? Itu dari mana? Nah, di matematika gak iso, gak nyambung, tapi diterima dengan iman. Amin. Seperti kami hamba Tuhan, saudara. Ketika awal pelayanan mulai perintisan sampai sekarang, dihitung matematika, ya gak iso, saudara. Tetapi saya percaya dengan iman. Tuhan itu tidak kurang cara untuk mengerjakan. 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan 5.000 Itulah kebesaran. Jangan pakai logik tetapi diterima dengan iman kepada Tuhan, saudara. Nah, kita harus bertanggung jawab dalam hal memberi. Yang pertama, bertanggung jawab dalam hal memberi apa? Memberi yang pertama adalah di dalam memberi persembahan persepuluhan. Karena ini sebuah saudara, pelajaran yang perlu saya sampaikan, saudara. Ini saya sampaikan. Saudara merespon atau tidak itu adalah keputusan masing-masing. Kewajiban saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Ayo kita baca bersama-sama. Pertanggung jawab yang memberi yang pertama adalah memberi persembahan perpuluhan. Maliaki 3 8 sampai 12. Perhatikan ayat ini. Tolong Mas Kiki, kita baca bersama. 1, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Bersama-sama. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lanjut. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Salah, tetap jalan. Kemudian yang selanjutnya 1, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam mana? Rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi apa? Negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sudah jelas firman. Ya. Jelas firman Tuhan. Kemana perpuluhan itu dibawa? Kemana perpuluhan dibawa? Ke rumah Tuhan, ke gereja, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang yang membutuhkan, tetapi kepada alamat yang tepat. Jangan salah. Ada kalau orang yang penting aku nggak memakai uang, tak kayak ini sesuka-sukaku, berarti nggak sesuai firman Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Alamatnya adalah rumah Tuhan, gereja, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Harus alamat yang tepat.
Persembahan perpuluhan itu adalah seperti pagar melindungi tanaman yang ada di dalam ladang. Makanya di sini tadi katakan, aku akan menghadir bagimu belang. Ketika kamu memberikan perpuluhan kepada dalam rumah Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan menghadir bagimu belalang pelahat. Ketika kita memberikan perpuluhan, itu seperti pagar melindungi tanaman yang ada di dalam ladang. Kalau ada pagar, kira-kira ada nggak binatang yang masuk, yang mau mengambil tanaman kita? Tidak ada. Karena apa? Dipagari. Ada pagar perlindungan. Ada perlindungan Tuhan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk kesehatan kita, untuk apa yang kita kerjakan. Ada pagarnya. Ada perlindungan Tuhan. Ini firman Tuhan, saya tidak ngetik-ngetik ini saudara. Ini kebenaran firman Tuhan saudara. Ya perempuan itu tertutup gitu. Ini firman Tuhan. Ada pagar perlindungan, saudara aman. Seperti saudara, ketika saudara menyimpan itu bukan menyimpan kantong yang berlubang. Sudah pernah nyimpan duit, tapi kantongnya saya kok lubang? Kira-kira kemana? 12. Betul nggak? Hilang. Itu saudara. Karena ada lubang, nggak ada perlindungan. Gaji sepiro belas tak kemantol, malah defisit. Itu yang terjadi. Perpuluhan adalah 1/10 dari penghasilan bersih kita. Kalau pedagang berarti keuntungannya. Pedagang. Kalau pegawai berarti dari gajinya. Kalau yang belum bekerja, dari mana? Dari uang saku. Ini perlu disampaikan di anak sekolah minggu sama teman. Sebab waktu kami masih perintisan, ini anak sekolah minggunya Mbak Warni, Mbak Lastri, sama lagi ya. Ada beberapa tuh yang tak sampaikan tentang bener tentang pertemuan. Pernah diajarkan kan? Tentang mulai dari kecil diajar. Puji Tuhan, mereka nyantol. Sampai sekarang mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Dan luar biasa, hasilnya luar biasa. Saya bukan bakal jamu, tapi ini kenyataan. Kalau anak-anak yang belum punya gaji, dari uang sakunya disisihkan 10% adalah untuk Tuhan. Intinya setiap apa yang kita dapat diambil 10%. Setiap apa yang kita dapat. Kalau kamu sebagai hamba Tuhan, dari persembahan, tak ambil persembahan, tak masuk. Dari perpuluhan saudara, tak ambil perpuluhan, tak kumpulin. Ketika saya dikasih orang, tak ambil perpuluhan, tak kumpulin. Nanti sebulan sekali saya setor ke wilayah. Sama juga. Saya menyampaikan firman, mengajar firman tentang perpuluhan, saya juga harus melakukan. Tidak bisa ajar tetapi tidak melakukan, berarti omong Tuhan. Itu yang pertama tentang perpuluhan. Yang kedua adalah persembahan khusus sukarela atau persembahan syukur. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6-11 dikatakan, camkanlah orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena
kami. Yang kedua adalah persembahan khusus. Persembahan khusus bisa diberikan kepada jemaat saudara-saudara seiman, saudara, di luar perpuluhan, saudara ya. Misalnya bisa memberikan persembahan khusus, bisa memberikan untuk pembangunan gereja, termasuk persembahan khusus. Memberikan fasilitas gereja, persembahan khusus. Memberikan mempersembahkan untuk pelayanan misi dalam persembahan khusus, saudara. Itu di luar daripada perpuluhan. Jangan perpuluhan dimasukkan di sana, salah lagi. Harus alamat yang tepat, saudara ya. Supaya kita semua kalau benar hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ada persembahan sukarela. Yang saudara memberikan persembahan kita dana persembahan khusus, juga persembahan event Natal, event Paskah dan lain-lain. Gitu kan. Ketika kita memberikan persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan syukur, saudara, itu seperti benih yang kita tanam di ladang. Ingat saudara. Ketika saudara menabur pembangunan gereja, menabur fasilitas, menabur untuk orang-orang yang membutuhkan, menabur untuk Natal, menabur untuk Paskah, menabur untuk apa saja, itu sama dengan kita sedang menabur benih di ladang. Ya, sedang menabur benih di ladang. Ketika benih itu tumbuh, siapa yang memenuhi? Cinta yang memenuhi, Bapak Ibu, tetangga, memberi tadi yang fasilitas untuk gereja, untuk apa saja, cuma dengan kita sedang menabur benih di ladang. Siapa yang menuai? Yang menabur. Kalau kita nggak pernah nabur, menuai gak? Menuai gak? Ya nggak bakalan menuai. Bagaimana supaya kita tidak berhenti menuai? Ya jangan berhenti untuk menabur. Tidak berhenti menabur. Tuayanmu ditentukan dari hasil taburan. Tuayanmu ditentukan dari hasil taburan. Sebabnya mulai dari kami perintisan pelayanan sampai hari ini, saya tidak mau berhenti yang namanya menabur. Karena apa? Saya tidak mau berhenti untuk mengalami tuayan itu terjadi. Karena sudah ada taburan yang sudah kita tabur. Tuhan inginkan kita jadi milik Tuhan yang bijaksana. Yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman. Mari kita mau belajar bersama-sama melakukan firman Tuhan. Dewasa orang itu adalah bertanggung jawab dalam hal doa, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal beribadah, dalam hal hidup benar, dalam hal tertanam di gereja lokal, dalam hal memberi. Dari keenam ini, mana yang belum sudah lakukan, mana yang belum kita lakukan? Ayo belajar bersama-sama. Dewasa itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat dan setia, menjadi hamba-hamba yang setia, yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Sebab ketika kita datang ke dunia, kita enggak membawa apa. Ketika kita pulang, kita juga enggak membawa apa. Tapi Tuhan mau kita menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, bertanggung jawab sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita memerenungkan keenam hal ini. Masih banyak, masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita akan merenungkan bersama-sama. Dewasa itu bertanggung jawab dalam keenam hal ini. Mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang dewasa di dalam Kristus.
Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami undang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi hamba yang taat dan setia. Walaupun kadang-kadang kami jatuh bangun Tuhan, untuk taat dan setia, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang dapat diandalkan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk taat setia kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa apapun juga saat ku datang.
sedang melihat diri kita masing-masing. Kita akan mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Dari keenam poin ini, mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum kita lakukan. Ketika engkau sudah bisa melakukan keenamnya, bersyukur kepada Tuhan. Terus kerjakan, terus lakukan. Setiap kita melakukan firman Tuhan, di situ ada janji yang luar biasa. Ketika saudara belum bisa melakukan, berdoalah, minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus melakukan aku Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Memang firman Allah ini pahit, pedas, tidak enak didengar. Tapi mari kita mau belajar. Bukan hanya yang enak-enak saja firman Allah kita lakukan, tapi ketika firman Allah itu rasanya tidak enak, kita mau belajar melakukan firman. Masing-masing mari berdoa kepada Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di saat ada kemauan, di situ ada jalan. Pujilah Engkau. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam nasib Tuhan. Ketika kami mengambil keputusan hari ini untuk taat melakukan firman Tuhan, di situ juga Tuhan memberikan kekuatan. Di situ Tuhan memberikan kemampuan. Di situ Tuhan memberikan jalan yang keluar dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk taat dan setia, walaupun itu bukan perkara yang mudah. Tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, karena itu sebuah perintah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu pagi hari ini, yang akan membawa kami Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau, bertanggung jawab apa yang harus kami lakukan sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Tanamkan dalam hal hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk kami meresponi firman. Berkati seluruh jemaat yang datang pada hari ini. Saat ini engkau yang datang dalam kondisi sakit, yang datang dalam kondisi lemah tubuh, mari tumpangkan tanganmu kepada bagian tubuhmu yang lemah. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Umat-Mu sudah melakukan firman-Mu. Janji firman-Mu ketika kami beribadah, Tuhan memberkati roti, makanan, dan air minuman, dan menjauhkan dari penyakit. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus yang
berkata kami sembuh, kami sehat karena janji firman-Mu yang mengatakan kami pulang membawa kesembuhan daripada yang dalam kekurangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, janji Tuhan akan memberi roti, makanan, air, minuman. Tuhan mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan. Itu janji firman Tuhan. Yang sudah belajar taat mengembalikan milik Tuhan, janji firman Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap langit sehingga tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Tuhan akan melindungi keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, usahanya, keuangannya, semuanya dilindungi, diproteksi oleh karena sudah taat melakukan firman. Terima kasih, kami bersyukur yang sudah menabur apapun yang sudah mereka tabur, baik fasilitas, baik untuk gereja, baik untuk orang-orang yang membutuhkan, baik untuk pascana dan lain sebagainya. Ketika mereka menabur, Engkau memberkati dengan toyan-toyan itu Tuhan, dan mereka akan terus menuai karena jemaat tidak berhenti untuk menabur. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pelayan dan pelayan yang ulang tahun di sepanjang minggu. Tuhan Engkau memberkati kota, bangsa kami diberkati. Artinya sepanjang minggu Tuhan juga memberkati. Sebentar kami akan melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan syukur kami, mengembalikan miliknya Tuhan. Kami percaya, kami mau melakukan dengan ketulusan hati, dengan hati yang bersukacita. Engkau memberkati kami. Terima kasih, manakala usai ibadah kepulangan ke dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolah, kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk umat yang setia sampai akhir hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin.